Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Wasiatul Mustafa yang berisi tentang nasihat-nasihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali Karamallahu wajhah. Ya Ali, wahai Ali. Atau kalau kita mendengarnya, ini karena redaksinya ya Ali, berarti bagi diri kita ya Edi. Siapa yang namanya Edi? Ya Ismail, di sini namanya Ismail. Ya diresepin masing-masing diri sendiri. Atau wahai ya Semeni, wahai orang-orang Semen. Karena hadis ini tidak hanya khusus untuk Ali, tetapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Lam tadkhul, tidak mau masuk al-malaikatu, malaikat, baitan fihi tasawir, rumah yang banyak patungnya. Oh, ini sudah semalam ya kemarin. Tapi diteruskan sedikit ini, au tamasilu, yang banyak gambarnya. Jadi kalau 1-2 patung atau 1-2 gambar itu masih dimaafkan. Yang jelas tidak disembah berhalanya. Apa patungnya tidak untuk disembah, atau patungnya tidak untuk dijadikan sesuatu yang dianggap memiliki manfaat atau bisa menolak mudarat. Jadi nyimpen jenglot itu, jenglot tahu ya? Jenglot itu nggak boleh, dianggap memiliki kekuatan. Autamasilu, yang akeh gambari. Maka sewajarnya saja menggantung gambar-gambar di dalam rumah, jangan kebanyakan. Au'atun, utawa durhaka liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Jadi rumah yang di dalamnya terdapat anak durhaka, maka rumah tersebut tidak mau dimasuki oleh malaikat. Malaikat di sini yang dimaksud adalah malaikat rahmat, serta malaikat-malaikat penjaga yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita. Baik, jadi selama ini yang kita secara umum diketahui itu ada malaikat pencatat amal kebaikan di sisi kanan dan di sisi kiri. Namun di banyak hadis juga disebutkan mata itu ada penjaganya, 2 malaikat. Terus lisan, bibir itu ada penjaganya. Di depan kita ada penjaganya, di belakang kita ada penjaganya, di kanan dan kiri kita ada penjaganya, di ubun-ubun kita ada penjaganya. Paling tidak 10 shift siang, lalu gantian untuk shift malamnya malaikat lain lagi, karena beda malaikat siang dengan malaikat malam. Itu ada 2 shift. Full jadwal operasi menjaga ditugaskan oleh Allah 24 jam. Mereka tidak akan tertidur, ngantuk, kecapean, karena mereka adalah makhluk yang senantiasa melaksanakan perintah Allah tanpa ada kecacatan. Nah, kapan rollingnya? Ini rolling bertemunya 10 malaikat pagi dengan 10 malaikat sore, itu pada waktu subuh dan pada waktu asar. Jadi begitu waktu subuh ada 20 malaikat berkumpul, itu lagi sip-sipan, lagi ganti sip. Gimana? Apa yang dia kerjakan? Udah gantian. Di catatannya malam tadi di apa namanya? Di total. Setelah itu kemudian dibawa naik ke atas. Dihadapkan kepada Allah setiap harinya. Setiap manusia
amalan-amalannya itu dihadapkan kepada Allah. Lalu Allahnya takon, nanya, tanget nih Allah tanget, nek dulu takon, gitu ya. Kamu mendapati hambaku itu dalam keadaan apa? Oh, dalam keadaan sholat subuh ya Allah. Wah, apik. Kamu mendapati hambaku dalam keadaan apa? Ini untuk malaikat yang siang sedang sholat asar ya Allah. Maka itulah penting menjaga dua sholat ini. Walaupun malamnya itu semalaman begadang, ya, lalu mungkin terpleset lidah kita membicarakan hal-hal yang gak bermutu, yang gak berguna, bahkan mungkin bisa mengakibatkan murka Allah karena kita menyampaikan suatu ilmu suatu pendapat yang tidak ada dasar ilmunya, berbicara atau bahkan bermain-main dengan ngenyek, baik itu mungkin ngenyek Nabi atau ngenyek sahabat atau dalil ayat Al-Quran pada malam harinya. Tapi begitu subuh kita pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah, maka di hadapan Allah adalah kita ini termasuk hambanya yang baik yang melaksanakan sholat subuh. Itu malaikat mencatat itu. Makanya kalau kita ini sudah yakin bahwasanya ada malaikat di sekitar kita, ya sering-sering disapa. Kalau bangun pagi, gitu, ya. Apa kabar, malaikat penjaga? Ya, mungkin yang lebih terkenal Raqib Atid, walaupun itu bukan namanya, ya itu gelar malaikat itu Raqibun Atidun. Gitu. Jadi bukan namanya satu Raqib, satu Atid, tapi ya sudahlah karena itu yang umum dikenal. Kira-kira malaikat itu yang disapa. Apa kabar? Ini saya lagi mau melakukan maksiat, tolong jangan dicatat. Itu bisa, begitu. Karena kalau rencana mau tobat, setelah pulau bermaksiat itu rencana pulau mau tobat. Karena faktanya memang begitu. Itu malaikat yang mencatat amal keburukan itu bertanya kepada pemimpinnya, sang malaikat mencatat kebaikan. Ini tuh sudah bermaksiat ya, catat ya. Saya tolong. Ini mungkin masih mau tobat, tapi ternyata ditunggu 1 jam, 2 jam belum juga tobat. Ini saya catat ya, kata malaikat keburukan. Saya tolong, jangan dulu dicatat. Nanti ini barangkali mau tobat. Sampai subuh dia tidak melaksanakan sholat subuh, tidak melaksanakan tobat, maka seluruh amalan keburukan pada malam harinya dicatat. Tapi apabila dia melaksanakan sholat subuh, maka amal keburukannya tidak dicatat, dianggap dia sebagai orang yang bertaubat. Tapi kalau amal kebaikan itu segera, baru rencana, baru niat, langsung ditulis. Tapi begitu kita melakukan keburukan, pagi hari malaikat menunggu. Tak catat ya, saya kata malaikat. Tunggu asar. Jangan dulu kamu catat. Begitu siangnya itu, sholat zuhurnya juga lalai. Mau dicatat sama malaikat. Nanti dulu. Begitu setelah jam 2 itu menggunjing orang, mau dicatat sama malaikat. Nanti dulu. Tunggu sampai waktu asarnya. Begitu masuk asar, Allahu Akbar, dia lalai, maka dicatatlah seluruh amalan keburukannya sejak mulai dari dia pagi sampai ke waktu asar. Namun apabila dia melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid ataupun di rumah atau di mana saja, maka dia dicatat sebagai hamba Allah yang bertaubat. Maka penting bagi kita untuk menjaga sholat subuh dan sholat asar. Bagus tadi melaksanakan itu secara berjamaah. Ini malaikat yang nggak mau masuk kepada rumah orang yang di dalamnya itu ada anak yang durhaka. Itu rugi. Kalau menjadi seorang anak, alangkah apa ini?
apa bahasa Jawanya Mas Budi? Kesian orang tua loh, gara-gara kamu malaikat tidak masuk lagi. Apa itu? Nah, mesaknya wong tua. Gara-gara kamu, wong tuanya sudah rajin beribadah, tapi gara-gara memiliki anak yang durhaka kepada dia, lalu malaikat enggan masuk ke dalam rumah itu. Sehingga angin yang ditunggangi oleh setan masuk isi rumah menjadi penyakitan. Nanti ada wabah yang masuk ke dalam rumah tanpa ada dijaga oleh malaikat, isi rumah menjadi gundah-gundah. Ada sedikit perkara masuk ditunggangi ke dalam hatinya sang suami, nesu-nesu karo boleh. Nanti begitu tidak ada malaikat yang menjaga di dalam rumah, maka sedikit-sedikit cekcok. Gampang sekali. Ini karena tidak ada penjagaan dari malaikat yang senantiasa menginginkan kebaikan pada kita. Aubaitan la yadkhuluhu dhaifun, dan rumah yang tidak pernah dimasuki tamu. Itulah kenapa sahabat Umar radhiyallahu an itu menangis ketika 3 hari rumahnya tidak didatangi tamu. Tanya, kenapa sama istrinya? Kenapa Umar kau menangis begitu sedih? Dosa apa yang telah kau lakukan? Tidak. Rumah kita ini sudah 3 hari tidak didatangi tamu. Sedih. Kenapa? Karena malaikat itu sudah tidak senang. Rumah tidak didatangi oleh tamu itu malaikat sudah tidak senang. Satu. Yang kedua, menjadi ciri, paling tidak menjadi tanda-tanda bahwasanya tuan rumahnya itu tidak menyenangkan. Orang kalau tidak senang bertamu, tidak senang kepada tuan rumah, ya males mau bertamu ke rumahnya. Ini malaikat tidak mau. Ya Aliyu, wahai Ali, isna gaweyo sapa sira al ma'rufa perkara ing bagus walau ma'as safalah, meskipun terhadap wong kang isor, orang yang rendah atau rendah. Apa yang dimaksud isor ini? Apa yang dimaksud as-safalah? Qala Aliyu, berkata sapa Ali, wa mas-safalatu ya Rasulullah, orang yang rendahan itu seperti apa? Apakah jabatannya di perusahaan rendah? Apakah kalau di rumah dia itu hanya pembantu? Apakah kalau di sekolah dia adalah murid? Apakah kalau di organisasi dia itu anggota? Apakah kalau di pemerintahan dia itu eselon berapa Bu yang paling rendah Bu? Eselon 4. Apakah itu yang dimaksud rendah? Qala, berkata sapa Rasulullah, allazi, orang yang rendah itu adalah iza wuzi wu'iza, orang yang dituturi lam yatta'iz, orang nompo ditutur. Jadi angin teman tuturan. Nah gitu ya. Yang lagi viral begitu ya. Angin omongannya ya. Wong dituturi, orang nompo ditutur itu orang rendah. Meskipun dia memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan atau organisasi, tapi di mata Rasulullah, di mata agama, dia adalah orang yang rendah. Banyak itu. Kemarin datang seorang tamu ke rumah saya, mantan PNS, keluar dari PNS setelah 25 tahun mengabdi. Karena apa? Tidak tahan dengan gaya hidup di dalam lingkungan pegawai negeri, kabupaten dan kota. Katanya itu pernah ada datang dirjen dari pusat lalu mengatakan, monggo tidak apa-apa karena ini sudah arahan dari RI
satu, ini tanpa bermaksud mengomongkan periode siapa ini gitu kan, tapi hari satu yang mana itu sensor untuk supaya tidak jatuh kepada riba. Tapi katanya sudah mendapat amanah dari hari satu, monggo uangnya dipakai saja. KPK sudah berada di tangan kita, jangan takut. Eman-eman, uangnya jangan dipulangkan lagi ke pusat, uangnya dipakai saja. Sehingga banyak sekali kemudian orang-orang yang memang mungkin bapak-bapak lebih tahu lah bagaimana uang-uang yang tidak ada kwitansi dan tidak ada hak, yang kemudian menjadikan orang dengan gaji cuma 4 sampai 6 juta tapi membawa pulang 40 juta, 400 juta rumahnya dimakan sama anak istri. Ini tinggi jabatannya tapi rendah di hadapan Allah, rendah di hadapan Nabi. Karena apa? Karena dalam WA-nya sudah ada grup-grup yang memperingati dia, dituturi orang nombok ditutur. Dia nonton TV, mungkin dia melihat ustaz-ustaz berceramah. Dia nonton YouTube, dia melihat ustaz-ustaz yang berceramah. Tetapi dia dituturi orang nombok ditutur. Wa iza zujiro, dan orang yang dicegah lam yang zajir, ora marini dicegah tapi tidak mau tuh marini lereni, dicegah nggak bisa, ngelereni. Oh iya. Yang zajir orang dicegah tuh nggak bisa. Ini orang rendah. Wala yubali, dan ora peduli bimakola, dengan apa yang dia omong, wa makila lahu, dan dengan apa yang disampaikan kepadanya. Ini orang rendahan. Tetapi terhadap orang rendahan seperti ini, tetap nasihat baginda Nabi adalah isna' al-ma'ruf, berlakulah baik. Kadang kita memilih-milih, seperti halnya bertamu itu kan, memilih-milih orang yang baik kita perlakukan sedemikian baik, tapi orang yang angel teman tuturanmu tadi ini jenis ini, biasanya kita mulai bersikap acuh atau seadanya, sekadarnya. Tapi di sini nasihat baginda Nabi, tetap gawil perkara kang bagus kepada mereka. Mudah-mudahan dengan berkah kebaikan yang kita berikan kepada mereka itu kemudian menjadikan pengingat bagi mereka. Ya Ali, wahai Ali, sedekatus sirri, sedekah yang sama, yang sembunyi-sembunyi. Tutfi'u ghadabar Rabbi, itu melebur marahnya Gusti Allah. Wa tajlibu, lan menarik al-barakata, keberkahan, wa rizqa, dan rizki al-kasira sing akeh. Wa bakir bis shadaqati, dan berpagi-pagilah esok-esok, isu-isu, bersegeralah maksudnya itu dengan sedekah. Fa innal bala, sesungguhnya bala, yang zilu qoblal bukur, diturunkan sebelum subuh, sebelum pagi buta. Fataraddul qada'u fil hawa, dan maka ditolak kodok tersebut di udara. Nah, jadi bangun pagi, mulai sekarang paling tidak membiasakan, kalau yang mampu bisa ke masjid, sholat jemaah di masjid, siapkan uang untuk bersedekah. Biasanya kita bawa uang itu kalau Jumatan. Nah ini coba tren baru dibikin, bangun pagi berangkat sholat subuh itu bawa uang.
Kenapa? Untuk bersedekah secara uang. Juga sedekah dengan sholat duha juga sedekah, ya kan? Senyum juga sedekah, ya tentunya monggo ditentukan, tapi coba awal pagi itu kita ciptakan bentuk sedekah. Karena lagi bala itu lagi on the way. Nah, ya bala itu bisa apa saja. Bisa angin yang menghancurkan rumah, bisa corona mungkin sekarang ini, ya, bisa tabrak, kecelakaan, apapun itulah, itu sedang on the way turun. Nah, tapi begitu kita bangun subuh lalu melaksanakan sedekah, maka sedekahnya naik dan menghancurkan bala itu tidak kena kepada kita. Ini anjuran orang Rasulullah untuk bersedekah di waktu. Sesungguhnya sedekah yang sir itu, nah sedekah sir itu penting. Coba diamalkan sedekah sir. Sedekah sir itu, ya, sedekah yang orang yang menerimanya itu tidak tahu siapa yang ngasih. Ini bukan tidak ada siapa yang melihat, hanya kita berdua. Kalau berdua sudah ada yang melihat. Sedekah sir itu sendiri. Kalau mau sedekah sama istri, tiba-tiba malam-malam masukkan uang ke dalam dompetnya. Tapi kalau istri masih tahu yang masih dari suami itu, ya. Kadang ada juga orang yang sedekah sir itu di amplopnya ditulis dari hamba Allah. Pembangunan masjid ditulis dari hamba Allah. Terus begitu dibacakan sumbangan 950.000 dari hamba Allah. Lalu dia bilang, aku itu ini gak sir lagi, ya kan? Saya pernah 2 tahun yang lalu itu ada satu festival kholwat di hutan selama 40 hari. Itu salah satu ajaran dari kiainya itu adalah melaksanakan sedekah sir. Jadi begitu kita berbicara ngobrol begini, itu kita ambil perhatian terhadap kesukaan orang itu apa. Dia kadang bisa ngomong, kalau saya mas ayam goreng pakai sambal itu, mantap kesukaannya. Itu kita simak. Kalau minumnya suka es atau suka yang panas? Kalau saya siang malam itu kalau es tidak masalah, paling senang saya minum es. Misalnya begitu. Besoknya atau 2 hari kemudian kita siapkan es. Lalu nunggu dia nggak ada di dalam tendanya, karena 40 hari hidup di dalam hutan, jauh dari keramaian. Itu kita seingat dia tidak ada, kita masukkan es ke dalam tenda. Misalnya katakanlah es jeruk atau buah semangka. Lalu nanti begitu dia pulang, dia mendapati ada barang kesukaan, ada makanan. Siapa yang ngasih? Ketika dia tidak tahu siapa yang memberinya, maka pada saat itulah jatuh pikirannya, Allah. Ini dari Allah. Saat itu Allah tidak jadi marah sama kita. Baik kejadian pada saat itu maupun kemudian perkara-perkara yang akan datang yang membuat Allah marah gara-gara sedekah sir kita beberapa tahun yang lalu misalnya. Kalau kita bersedekah kepada orang, Pak Yono, dia Pak Yono ini kula sedekah. Misalnya, saya ada kelebihan, tanah saya laku misalnya gitu kan. Saya dengar Pak Yono lagi mengurus yayasan. Jadi saya Pak Yono terima kasih sama saya. Pasti sama saya. Pasti sama yang memberi. Sulit sekali untuk kemudian langsung menembus kepada Allah ketika kita mengetahui orang yang memberi sebagai wasilah. Pada saat itu mulai Pak Yono akan paling tidak menaruh hormat kepada saya. Betul? Kalau orang sudah memberi bantuan, sedikit banyak dia pasti akan memberikan rasa hormat kepada orang yang memberi. Yang kedua, dia akan memaklumi beberapa perkara-perkara kesalahan.
Kalau saya berbuat salah, tapi yayasan Pak Yono sudah saya bantu 100 juta, kesalahan saya itu akan menjadi mafhum, akan dimaklumi. Maka rusaklah amar ma'ruf nahi mungkar, rusaklah agama sebab manusia bertransaksi di dalam sedekah. Itu kenapa juga pada satu tingkat tertentu kita pernah mengkaji bersama Pak Haji Bagus dan Pak Adi itu, ulama-ulama yang sering menerima bantuan dari pemerintah, bagaimanapun juga akan kesulitan untuk mengkritik pemerintah. Karena sudah budaya kita, apalagi budaya orang timur, gak enak. Pesantren sebesar-besar ini bantuan 350 miliar, bantuan 30 miliar dari pemerintah. Sekarang pemerintah salah, dicarikan dalil yang membenarkannya, pasti begitu. Itulah kenapa banyak kalangan ulama-ulama akhirat yang dulu itu tidak mau menerima bantuan. Bahkan mereka sangat berhati-hati uang itu datang dari mana. Salah satunya itu Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ketika datang seorang kaya membawa satu koper uang untuk dia, tolong ya Imam, ini uang diterima, ini saya ada kelebihan. Uangnya halal, bukan uang haram. Uangnya halal, ada cabang rugi di uangnya. Halal. Uangnya halal, tolong digunakan sebagaimana jenengan mau memakainya untuk kepentingan umat. Mau bantu tidak? Tidak mau. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili bawa saja uang. Tolonglah Imam, uangnya halal. Ya saya tahu uangnya halal. Saya tahu usaha jenengan usaha yang halal. Saya tidak tahu. Ditolak. Uang satu koper itu ditolak. Katakanlah satu kotak, mungkin zaman dulu itu belum ada koper. Satu kotak besar. Terus santrinya bertanya, ya Imam, kok uang segitu banyak ditolak? Jenengan itu loh sering minta uang sama Malik bin Dinar. Kok uang segitu ditolak? Apa kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili? Malik bin Dinar beda. Saya tahu hati Malik bin Dinar. Dia memberi tidak akan pernah mengungkit. Tapi saya tahu hati orang ini. Dia memberi hari ini, tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau suatu hari nanti, dia pasti akan mengungkit. Dia akan menuntut hormat dari saya. Dia akan menuntut maaf dari saya. Dia akan memanfaatkan saya. Dan dia akan meminta imbalan dari saya karena pernah membantu saya. Ini menjadi momok. Momok itu ada bahasa Jawa momok juga ya. Ya, momok itu hantu yang menakutkan kita. Ya. Benar. Ya, sesuatu yang menjadi momok ke depan itu bagi kita. Jadi itulah kenapa dianjurkan untuk bersedekah sir secara rahasia. Nah sekarang mungkin banyak metodenya, ya kan? Membantu di masjid ya, terus sedekah kepada anak yatim, terus kita siapkan sembako. Kalau kita lihat ada tetangga yang kekurangan, letakkan di dalam di rumahnya, di depan rumah. Ketika dia tidak tahu siapa yang memberi, maka pada saat itu dia hanya akan kembali. Ya Allah. Nah, saat itulah Allah paling senang. Atas karena sedekah kita tidak ikut berbangga. Kadang kan ibu Pak sedekahnya, waduh matur suwun maksudnya, terima kasih sama Allah, saya wasilah aja ya. Tawaduknya nyombong. Dia nyombong dengan cara tawaduk, ini lebih parah lagi. Iya, mendingan nyombong dengan cara nyombong itu benar-benar, ya kan? Memang sombong gitu. Kalau sudah sombong dengan cara tawaduk, dia menunggangi kebaikan untuk keburukan. Saya ikhlas, terima kasih sama Allah. Udah. Tapi besoknya begitu lewat depan rumah Pak Yono bertantang. Begitu kalau bicara, karena sudah merasa mempunyai poin memberi. Ini hati-hati. Sedekah memang secara syariat diperbolehkan untuk kita lakukan secara terang-terangan,
dan juga boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi yang jauh lebih selamat untuk hati kita adalah yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan yang nerima pun tidak tahu. Sehingga ketika dia menerima, dia hanya akan kembali ke Allah sebagai tanda terima kasihnya. Ya Ali, wahai Ali, insyaallah hadis yang terakhir. Iza tasaddaqta, jika kamu bersedekah, fatasaddaq bi ahsani ma indaka, maka bersedekahlah dengan perkara-perkara yang baik yang kamu miliki. Yang baik ini bisa bermakna dari segi harga paling mahal, yang baik ini bisa bermakna dari segi kualitas paling apik, yang baik itu bisa bermakna yang paling kita senangi, yang baik ini juga bisa bermakna yang memiliki nilai tersendiri. Contoh, memang harganya murah, kualitasnya juga kurang bagus, tapi ini pemberiannya harus syekh. Nah misalnya gitu, ya kan? Barangnya memang murah, kualitasnya mungkin biasa saja, tapi ada nilai, ini pemberiannya Habib Syekh, sehingga kita senang. Sehingga ketika ada orang yang kita mau memberi kepada orang, kita berikan itu loh, untuk kamu perkara yang aku senang. Itu yang namanya fatasaddaq bil ahsan ma indaka, yang kamu miliki. Fa inna sadaqata luqmatin, sesungguhnya sedekah yang luqmatin sepuluhan itu. Oh, satu suap, sejumput ya, sedikit lagi yang mungkin maksudnya ya, sedikit sepuluhan. Min halalin, oh ya, sedekah luqmatin min halalin, niku ahabbu ilallah min mi'ati misqalin min haramin. Walaupun kamu sedekahnya satu suap, mungkin tidak mengenyangkan perut orang lapar. Tapi kalau kamu sedekahnya satu suap, berapa mas? Nampan ya. Nah, satu nampan mungkin mengenyangkan banyak orang, tetapi Allah tidak melihat ukuran kecil atau besar, selain yang mana yang lebih halal, yang manakah yang diberikan halal. Maka sedikit luqmatin sepuluhan min halalin, dari barang yang halal, niku ahabbu ilallah min mi'ati misqalin, lebih Allah cintai daripada 100 puluhan. Nah, 100 puluhan bisa nggak bilang gitu? 100 puluhan ya, meskipun sebaskom min haram. Wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika. Nah, ini penting Pak. Umur nggak ada yang tahu, mungkin bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan. Bisa jadi juga kebalikannya, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Sedekahun tuqaddimuha qabla mautika, sedekahmu sebelum kamu mati, Mas Edi, afdalu min mi'ati misqalin, lebih utama 100 tingkat daripada kamu bersedekah yatasaddaquna biha ba'da mautika, selepas kamu mati. Mungkin Mas Edi begitu meninggalkan harta warisan 10 miliar untuk istri, 10 miliar untuk anak pertama, 10 miliar untuk anak ketiga, total semua 30 miliar wasiat dan warisan. Setelah dipotong-potong hutang masih tersisa 25 miliar. Ternyata mati punya hutang 5 miliar. Terus sama istri dibikinkan yayasan Al-Ediyah untuk menampung anak-anak yatim, sekolah, biaya siswa, pesantren kemana-mana. Niku nilainya masih 1 berbanding 100 dibanding Mas Edi bersedekah saat sekarang masih hidup. Nah, walaupun harta kekayaan kita banyak, walaupun kita meninggalkan anak yang soleh dan solehah, walaupun kita memiliki peninggalan yang kemudian disedekahkan oleh anak cucu keturunan kita atas nama kita,
tidak akan pernah sama nilainya dengan yang kita sedekahkan pada saat kita masih hidup. Maka itu di tiang sebelah utara di dekat Pak Yono itu ada kotak infak, mumpung masih hidup. Dipenuhkan, diisi. Nanti kalau sudah meninggal menyesal nasib badan. Qala Allah Ta'ala sebagai penutup dibacakan satu ayat dari surah An-Naba ayat yang ke-40. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu orang-orang mengharapkan atau menunggu-nunggu tentang amal-amal yang pernah dilakukan oleh tangannya sendiri. Bukan dilakukan oleh tangan anak cucu, bukan dilakukan oleh tangan orang lain, tapi tangan kita sendiri. Sebagai penutup ada sebuah kisah bersedekah. Sedekah kotak masjid itu kan berjalan tapi saya Jumatan di beberapa masjid ini nggak jalan. Di Kediri memang nggak berjalan gitu atau hanya kebetulan saya aja? Jalan ya kebetulan di masjid ini tidak berarti. Terus oh ya kalau masjid raya jalan. Kenapa tidak butuh sedekah? Oh masjidnya lagi tidak butuh sedekah ya, atau kotaknya permanen ditempel supaya aman gitu kan. Terus kalau kita masuk masjid pura-pura nggak lihat aja gitu untuk menyelamatkan dompet kan khusyuk memandang ke lantai, karena begitu terpandang dengan kotak infak muncul rasa bersalah. Jadi untuk menyelamatkan itu khusyuk saja itu kan. Terus akhirnya alasannya ya kok di kantongnya masih pulang Jumatan, kantongnya masih ada uang, nggak kelihatan kotak infaknya di mana. Ya, itu lewat kotak infak dia mengeluarkan dompet. Lalu dimasukkan sama dia uang 20.000. Ada kakek-kakek di belakang ini, mas, nyodorkan uang 100.000. Masya Allah, niki saya sedekah cuma 20.000, kakek-kakek ini sedekahnya 100.000, Masya Allah. Ya kan? Dia mulai malu, akhirnya diambil sama dia 100.000 dimasukkan. Sudah selesai Jumatan, dia sampai itu kakek-kakek, ibu salut sama jenengan, kagum. Kok bisa jenengan itu sedekahnya 100.000, sementara saya itu cuma 20.000. Loh, kapan saya sedekah 100.000? Loh tadi itu waktu tahun itu lewat kakek ngasih saya 100.000. Boten itu duit jenengan jatuh saya kasih. Wah, rupanya duitnya waktu buka dompet 100.000 jatuh ke belakang. Akhirnya dia dipanggil masjid, mas, ada kesalahan teknis. Bisa nggak dibuka lagi kotak infaknya gitu? Ya, itulah. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita pada malam hari ini. Ya, tentu banyak kekurangan, saya mohon maaf sebagai pemeran pengganti dari Kang Reza. Dapat kita simpulkan bahwasanya janganlah memiliki banyak patung di dalam rumah dan banyak gambar, karena nanti malaikat tidak masuk. Kalau anak durhaka kepada orang tua, malaikat nggak mau masuk, anaknya diusir aja lah. Ya kan, biar malaikat masuk, ya kan? Anaknya diusir aja. Ya, anak-anaknya adik-adik, ya enggak, jangan sampai menyusahkan hati orang tua ya. Enggak. Prinsip hidup ya, apapun itu satu hal yang perlu dipegang adalah orang tua itu adalah keramatnya hidup. Kalau ibumu mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 3, itu benar. Amin. Kira-kira. Adik lain mana? Kalau satu dunia ini mengatakan 1 tambah 1 itu 3, kamu perlu mengatakan salah, saya siap mati untuk mengatakan 1 tambah 1 adalah 2. Tapi ibumu yang mengatakan
1 tambah 1 itu 3 jibu. Leres ya, Ibu bener. Mudah-mudahan kalian bisa pahami maksud daripada itu. Bahkan kepada sesuatu yang tidak masuk ke dalam akalmu, ibumu tetap benar. Itu prinsip hidup seorang anak yang harus dipegang. Lalu berlakulah baik kepada orang yang tinggi maupun orang yang rendah, yaitu orang yang angel teman tuturannya itu, tetap baik sama dia. Lalu kemudian berpagi-pagilah dalam bersedekah, dan kemudian sedekah sir itu lebih Allah cintai daripada sedekah yang terang-terangan. Sedekah sir, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedekah sir, sedekah yang secara rahasia-rahasia. Wallahu a'lam bishawab.